Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hania Fitriana. Saya dari Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya akan sedikit memberikan tutorial sedikit pengalaman saya tentang cara penggunaan iTeman. Nah, di sini saya langkah pertama kita ketikkan soalnya di notepad ya. Kita buka klik start, terus kita cari notepad di notepad. Nah, notepad ini kalian bisa menuliskan soalnya. Jadi karena saya sudah punya soalnya, langsung saja saya buka di soalnya ini. Nah, di sini saya sudah menuliskan lengkap ya, sampai 30 siswa. Jadi di sini ada spasi 10, spasi O, spasi N, dan spasi 03. Nah, di depan sini kenapa kok kita kasih spasi? Karena dalam program iTeman ini adalah berupa ratusan. Jadi dia tidak akan menginput ketika dia tidak dikasih spasi. Dia akan terjawab aneh jika dia tidak diberi spasi, karena dalam iTeman ini dia inputnya ratusan, jadi nggak puluhan, jadi ratusan. Jadi kalau kita mau input puluhan, kita sebaiknya berikan jarak atau spasi. Nah, di sini saya akan menjelaskan 10 ini apa. 10 itu yaitu jumlah soalnya. Jumlah soalnya kan di sini kebetulan saya cuma pakai 10 saja. Jadi jumlah soalnya ada 10. Nah, spasi O itu apa? Omit. Nah, omit itu apa sih? Omit itu adalah jawaban kosong. Nah, selanjutnya spasi N. N itu apa? N itu yaitu butir soal yang belum dikerjakan. Nah, sedangkan spasi 03. 03 itu apa? Jumlah identitas siswa. Maksimal itu 80. Nah, misalnya dalam kelas saya ada namanya Yuanita. Nah, itu 6 karakter ya. Terus ditambah 2 ini, tambah spasi jadinya berapa? 9. Jadi kita alangkah baiknya kita cari amannya, yaitu kita tuliskan 10. Karena ini kita nggak pakai nama, jadi cuma 03 kan, 01 spasi itu jadi 03. Nah, selanjutnya di bawahnya yaitu B, C, D, C, B, A, B, B, A, A. Itu apa sih? Itu yaitu kunci jawaban soal nomor 1 sampai nomor 10. Nah, selanjutnya yaitu ini kok 4 4 4 4 4 4 4 4 sebanyak 10 itu apa? Nah, 4 4 4 4 sebanyak 10 itu yaitu jumlah pilihan jawaban. Jadi saya kan ada A, B, C, dan D. Jadi saya mengambilnya 4 4 4. Nah, kalau ada 5 ya kita tulis 5 5 5 5 5. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini Y Y Y Y. Y itu apa? Y itu adalah butir soal yang dianalisis. Kita tuliskan yes 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 sebanyak 10. Nah, selanjutnya yaitu 01 spasi CA, CC, DA, BAA. Nah, 01 ini apa? 01 yaitu nomor peserta tes. Nah, spasi CA, CC, DA, BAA itu apa? Itu adalah jawaban peserta nomor urut 1. Nah, dan seterusnya seperti ini. Sampai 30. Karena jumlah siswanya ada 30 ya kita sampai 30. Nah, selanjutnya kita simpan file, save as, kita simpan soal. Karena ini saya sudah simpan, jadi saya close aja. Langkah selanjutnya kita buka dashboard. Nah, dalam dashboard ini langkah pertama yaitu kita ketikkan mount spasi E besar titik 2
spasi E besar titik 2 garis miring, kita enter. Nah, ini menyatakan bahwa ini tuh ada di lokasi disk E. Nah, selanjutnya kita tuliskan E titik 2. Kita lanjutkan lagi, yaitu kita ketikkan dir. Kita enter. Selanjutnya kita tuliskan CD spasi ITE, kita tab. Nah, iteman, lalu kita enter. Nah, setelah itu kita tuliskan lagi dir, lalu kita enter. Habis itu kita tuliskan ITE, kita tab, kita enter. Nah, di sini kita akan menginput ya. Tadi kan di sini di lokal disk E, dan ini soalnya tadi kita beri nama soal dengan huruf besar. Jadi kita tuliskan soal.txt, kita enter. Karena kita nggak muncul, jadi kita tuliskan dengan ini, Ctrl enter, lalu kita tuliskan enter the name of the output, berarti soal out.txt, lalu kita enter, nggak muncul lagi, kita Ctrl enter, kita tuliskan Y, kita enter lagi, karena nggak muncul, kita tuliskan soal scr.txt, kita enter lagi, karena nggak muncul, kita enter. Item analysis is completed. Selanjutnya, kalau udah seperti ini, kita buka di dokumen, kita buka di lokal disk E. Nah, ini ada soal out yang seperti ini ya. Jadi ini tampilannya untuk soal outnya. Nomor 1 itu seperti ini, kunci jawabannya B, soal nomor 2 C. Nah, selanjutnya seperti ini tampilannya soal outnya. Nah, di sini, nah ini ya, sudah paham semuanya. Ini tampilan dari soal outnya ya, outputnya. Nah, di sini kita akan melihat skornya. Nah, ini skornya dengan nomor urut 1 itu dengan skor 5, nomor urut 2 dengan skor 8, nomor urut 3 dengan skor 3, nomor urut 4 dengan skor 7, dan seterusnya hingga selesai. Oke, lanjutannya yaitu kita akan melakukan analisis dari butir-butir soal kemarin. Nah, di sini yang pertama yaitu tingkat kesukaran butir soal. Nah, apa sih itu? Yaitu tingkat kesukaran butir soal adalah proporsi banyaknya peserta yang menjawab benar butir soal tersebut terhadap seluruh peserta tes. Nah, biasanya dirumuskan dengan P sama dengan B per N. Nah, selanjutnya, jika pada tingkat kesukaran butir soal itu, biasanya makin besar nilai P itu, butir soal itu semakin mudah. Tapi makin kecil nilai P itu, butir soal semakin sukar. Nah, rentang nilai P itu adalah 0,0 P lebih dari atau sama dengan 0,0 dan kurang dari sama dengan 1,0. Nah, selanjutnya, untuk memperoleh skor yang menyebar, nilai P harus mendekati 0,5. Biasanya kriterianya itu seperti ini. P itu lebih dari sama dengan 0,3 dan kurang dari sama dengan 0,7. Itu untuk memperoleh skor yang menyebar. Nah, selanjutnya yaitu daya beda butir soal. Nah,
Pak, di sini suatu butir soal itu mempunyai daya pembeda baik jika kelompok siswa pandai menjawab benar butir soal lebih banyak daripada kelompok siswa tidak pandai. Nah, selanjutnya, daya beda suatu butir soal dapat dipakai untuk membedakan siswa yang pandai dan tidak pandai. Dan juga sebagai tolak ukur pandai atau tidak pandai adalah skor total dari sekumpulan butir yang dianalisis. Nah, selanjutnya yaitu dalam daya beda ini tidak ada uji signifikansi untuk daya pembeda, tapi untuk rentang daya bedanya adalah D itu lebih dari atau sama dengan min 1,0 dan itu kurang dari sama dengan 1. Nah, jadi saya ulangi lagi, rentang daya bedanya yaitu D lebih dari sama dengan min 1,0 dan kurang dari sama dengan 1. Nah, butir soal mempunyai daya pembeda baik jika D itu lebih dari atau sama dengan 0,30. Itu daya pembedanya baik. Nah, selanjutnya yaitu kita harus mengetahui berfungsi atau tidaknya pengecoh suatu butir soal. Nah, pengecoh itu disebut berfungsi jika 1. Dipilih oleh sebagian siswa. Kedua, siswa kelompok pandai memilih lebih sedikit daripada siswa kelompok tidak pandai. Ingat, dalam pengecoh ini biasanya siswa kelompok pandai memilih lebih sedikit daripada siswa kelompok tidak pandai. Nah, selanjutnya yaitu suatu butir soal mempunyai pengecoh yang baik jika banyaknya siswa memilih pengecoh tersebut sekurang-kurangnya 2,5% atau 5% dan siswa kelompok pandai memilih lebih sedikit daripada siswa kelompok tidak pandai. Nah, kita analisis ini ya, saya menggunakan butir soal 3 dan 4. Nah, untuk mencari tingkat kesukaran, kita harus melihat ke pop correct. Nah, dan untuk kita mengetahui apa itu daya bedanya, kita bisa menggunakan point Bezier atau Bezier, ya. Nah, untuk itu pengecoh kita menggunakan Forbes endorsing. Sampai sini paham? Yang bisa diamati bahwa pop correctnya nomor butir soal 3 itu 0,500 dan soal nomor 4 itu 0,500 dan seterusnya. Nah, berdasarkan dari hasil output pada iteman tersebut ya, pada butir soal nomor 3 dan 4, yaitu yang pertama tingkat kesukaran. Dia memiliki tingkat kesukaran yang baik karena apa? Dia memiliki nilai yaitu 0,500. Jadi tadi kan sudah diberikan di awal ya. Jadi kalau nilai P semakin naik atau semakin besar, itu kan nilai kesukaran semakin mudah. Tapi jika semakin kecil itu semakin sukar. Nah, ini 0,5. Jadi rentangnya baik, dia sedang. Nah, untuk daya pembeda selanjutnya, pada butir nomor soal 3 memiliki daya beda kurang baik. Karena apa? Karena pada butir soal nomor 3 ini memiliki daya pembeda yaitu 0,243. Nah, sedangkan pada butir soal nomor 4 memiliki daya beda baik. Karena apa? Karena pada butir soal ini memiliki daya pembeda 0,53. Jadi tadi kan sudah disampaikan di awal ya tadi. Nah, bahwa apa itu rentannya tadi untuk daya beda itu kurang lebih dari sama dengan min 1,0 dan kurang dari sama dengan 1. Nah, di sini kita selanjutnya yaitu berfungsi pengecoh. Berfungsi atau tidaknya pengecoh. Nah, di sini pada soal nomor 3 itu jawaban A yang memilih itu 0,267 dan B itu 0,1 dan 0,100 dan C itu 0,1
133 dan D 0,500. Nah, di sini semua pengecoh itu berfungsi. Untuk nomor 4 juga begitu, semua pengecoh itu berfungsi. Dia tidak ada yang tidak memilih. Jadi semua jawaban itu terpilih oleh siswa-siswanya. Nah, cukup sekian dari kami, dari saya untuk analisis cara penggunaan dan analisis iteman ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan ya, tetap jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian, akhirul kalam, billahi fisabilillah, fastabiqul khairat, wassalamu.